Gegerkan zona Asia, Roberto Mancini mantan pelatih Arab Saudi berkomentar usai Hervé Renard dikalahkan timnas Indonesia 2-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini katanya. Bikin semua orang kaget. Erick Thohir angkat bicara soal Eliano Reijenders yang tidak dimainkan Sintayong. Begini katanya. Usai cetak 2 gol, begini pengakuan mengejutkan Marcelino Ferdinand usai timnas Indonesia kalahkan Arab Saudi dan meraih poin penting. Begini katanya. Pengakuan mengejutkan Ivar Jenner, rumput GBK di balik duel timnas Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi. Begini katanya. Gegerkan zona Asia, Roberto Mancini mantan pelatih Arab Saudi berkomentar usai Hervé Renard dikalahkan timnas Indonesia 2-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Begini katanya, lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan kejutan. Timnas Indonesia berhasil menundukkan tim asuhan Hervé Renard dengan skor 2-0 dalam laga yang berlangsung sengit. Kemenangan ini tidak hanya menjadi sorotan media internasional, tetapi juga menarik perhatian pelatih timnas Arab Saudi, Roberto Mancini, yang memberikan komentarnya terkait hasil mengejutkan tersebut. Mancini, yang menyaksikan pertandingan tersebut, memberikan pujian kepada performa Indonesia. Dalam wawancaranya dengan media, ia mengatakan, Indonesia bermain sangat disiplin dan penuh semangat. Mereka tahu cara memanfaatkan kelemahan lawan dan menunjukkan pertahanan yang luar biasa. Kemenangan ini adalah bukti perkembangan sepak bola di Asia Tenggara. Mantan pelatih timnas Italia itu juga menyebut bahwa kekalahan yang dialami tim Hervé Renard bukan hanya soal strategi, tetapi juga mentalitas. Hervé Renard adalah pelatih hebat, tetapi timnya terlihat kurang siap menghadapi gaya permainan agresif seperti yang ditunjukkan Indonesia. Ini pelajaran berharga untuk semua tim yang bertanding di kualifikasi ini, lanjut Mancini. Kemenangan Indonesia ini juga menjadi sorotan karena mereka mengandalkan kombinasi pemain muda dan berpengalaman, serta strategi yang tepat dari pelatih Sintayong. Gol kemenangan dicetak oleh striker muda yang sedang naik daun dan pemain senior yang kembali menunjukkan kelasnya. Mancini menambahkan bahwa hasil ini seharusnya menjadi motivasi bagi tim-tim lain untuk tidak meremehkan lawan manapun. Dalam sepak bola, segalanya bisa terjadi. Indonesia telah membuktikan bahwa kerja keras dan semangat juang bisa mengalahkan tim dengan nama besar, tutup Mancini. Dengan hasil ini, Indonesia semakin percaya diri untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara tim Hervé Renard harus segera berbenah agar tetap kompetitif di sisa pertandingan. Bikin semua orang kaget. Erick Thohir angkat bicara soal Eliano Reijenders yang tidak dimainkan Sintayong. Begini katanya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membuat pernyataan mengejutkan terkait keputusan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, yang tidak memainkan Eliano Reijenders dalam laga melawan Jepang dan Arab Saudi. Padahal, Reijenders, yang memiliki latar belakang sepak bola Eropa, disebut-sebut sebagai salah satu pemain dengan potensi besar untuk memperkuat skuad Garuda. Dalam konferensi pers usai laga melawan Arab Saudi, Erick Thohir menyatakan bahwa keputusan Sintayong adalah bagian dari strategi tim. Ini murni keputusan pelatih. Sintayong tahu apa yang terbaik untuk tim. Kita tidak boleh memaksakan seorang pemain untuk bermain jika belum sesuai dengan rencana pelatih, ujar Erick. Namun, Erick juga memberikan pandangan yang lebih luas. Eliano adalah pemain dengan kualitas yang sangat baik. Tapi adaptasi dengan gaya permainan timnas juga penting.
Shin mungkin ingin memberi waktu lebih bagi Eliano untuk beradaptasi sebelum benar-benar menjadi bagian integral dari tim, tambahnya. Keputusan Shin Tae-yong ini sempat menjadi bahan perdebatan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Banyak yang mengharapkan Ray Genders bisa segera menunjukkan aksinya di lapangan. Namun, ada pula yang memahami bahwa adaptasi adalah kunci untuk memastikan seorang pemain dapat memberikan kontribusi maksimal. Dalam laga melawan Jepang dan Arab Saudi, timnas Indonesia menunjukkan performa yang cukup solid, meski belum mencapai hasil yang memuaskan. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI akan terus mendukung keputusan pelatih, sembari memastikan bahwa talenta-talenta seperti Eliano mendapatkan kesempatan berkembang. Kesabaran adalah bagian dari proses. Yang terpenting, kita terus mendukung Shin Tae-yong dan para pemain untuk membangun tim yang lebih kuat, pungkas Erick. Pernyataan Erick ini diharapkan bisa meredakan polemik sekaligus memberikan gambaran bahwa timnas Indonesia sedang dalam proses menuju performa terbaiknya. Apakah Eliano Ray Genders akan tampil di pertandingan berikutnya? Para pendukung tentu menanti momen tersebut dengan penuh antusiasme. Usai cetak 2 gol, begini pengakuan mengejutkan Marcelino Ferdinand usai timnas Indonesia kalahkan Arab Saudi dan meraih poin penting. Begini katanya, timnas Indonesia mencetak sejarah dengan kemenangan gemilang atas Arab Saudi. Kemenangan tersebut memberikan poin penting bagi skuad Garuda, sekaligus menjadi momen kebanggaan bagi para pendukung sepak bola tanah air. Namun, di tengah euforia kemenangan, gelandang serang muda berbakat Marcelino Ferdinand memberikan pernyataan mengejutkan. Marcelino meminta para supporter untuk tidak terlalu berlarut-larut dalam merayakan kemenangan ini. Menurutnya, hasil positif tersebut adalah langkah awal yang harus disikapi dengan bijak. Kemenangan ini tentu membanggakan, tetapi kami harus tetap fokus ke depan. Ada banyak tantangan yang menanti, dan kami tidak boleh terlena, ungkap Marcelino dalam wawancara pasca pertandingan. Pemain muda yang kerap menjadi andalan lini tengah timnas Indonesia itu juga menegaskan bahwa kemenangan atas Arab Saudi merupakan hasil kerja keras tim, bukan semata-mata keberuntungan. Kami telah mempersiapkan semuanya dengan maksimal. Namun, kami tahu bahwa perjalanan masih panjang. Dan ini baru permulaan, tambahnya. Marcelino juga berharap kemenangan ini menjadi pemacu semangat, baik bagi pemain maupun pendukung timnas Indonesia. Ia meminta semua pihak, termasuk supporter, untuk terus memberikan dukungan dengan cara yang positif. Kami membutuhkan dukungan yang konsisten. Semangat kalian adalah energi bagi kami di lapangan, tutupnya. Dengan hasil ini, timnas Indonesia berhasil membuktikan kualitasnya di kancah internasional. Kini, fokus skuad Garuda adalah mempertahankan momentum dan mempersiapkan diri untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Pengakuan mengejutkan Ivar Jenner. Rumput GBK di balik duel timnas Indonesia vs Jepang dan Arab Saudi. Begini katanya, pemain naturalisasi timnas Indonesia, Ivar Jenner, akhirnya angkat bicara soal kondisi rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Pengakuannya sukses membuat semua pihak terkejut. Dalam pernyataannya usai pertandingan, Ivar mengungkapkan kesannya terhadap kualitas lapangan yang menjadi salah satu sorotan selama pertandingan. Rumput di SUGBK sebenarnya cukup bagus. Tapi untuk pertandingan melawan tim-tim seperti Jepang dan Arab Saudi, tantangannya terasa berbeda. Ada beberapa bagian lapangan yang kurang rata, dan itu sedikit memengaruhi permainan kami, ujar Ivar. Meski demikian, gelandang muda ini tetap memberikan apresiasi terhadap perbaikan fasilitas yang dilakukan oleh pengelola stadion. Saya melihat ada upaya untuk menjaga kualitas lapangan. Tapi, jika dibandingkan dengan stadion-stadion di Eropa, mungkin perlu sedikit peningkatan lagi. Terutama untuk menghadapi tim besar. Detail seperti ini sangat penting, tambahnya.
Pernyataan Ivar Jenner ini sontak menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Banyak yang mendukung pandangannya sebagai masukan untuk terus meningkatkan kualitas fasilitas sepak bola nasional. Dalam laga melawan Jepang, timnas Indonesia harus mengakui keunggulan tim lawan dengan skor 4-0. Sementara laga kontra Arab Saudi berakhir dengan skor 2-0 kemenangan untuk Indonesia. Meski hasilnya belum maksimal, performa timnas Indonesia, termasuk kontribusi Ivar Jenner, mendapat pujian dari berbagai pihak. Apakah komentar Ivar ini akan mendorong perbaikan lebih lanjut di SUGBK? Semua mata kini tertuju pada langkah selanjutnya dari pihak pengelola stadion dan PSSI.